Lang. Ayo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan UI dari aplikasi kami, yaitu bernama Tell You Trade. Yang kami kelompok 3 beranggotakan, yang pertama itu ada Muhammad Fafian, yang kedua itu ada Askia Salva, selanjutnya ada Valencia, ada Dewangga, ada saya sendiri, Casaranbia, dan Muhammad Arif Fadil. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya. Sini ada latar belakang. Jadi aplikasi Teletrade ini kita itu berupa platform forum jual beli yang kita tujukan kepada semua sivitas akademika di Telkom University. Terutamanya Telkom University Jakarta sih. Sivitas akademika tuh bisa dosen, mahasiswa ataupun tenaga kerja yang lain kayak satpam atau OB gitu. Yang penting mereka ada di bekerja dan ada di lingkungan Telkom University ini. Pengembangan aplikasi ini di latar belakangi oleh ini belum optimalnya exposure bisnis yang dimiliki para sivitas akademika ini. Jadi walaupun teman-teman kita atau dosen ini dia punya bisnis, nggak banyak dari mereka yang bisnisnya itu, bahkan contoh kalau yang mahasiswa ya, dari satu kelas ini, walaupun dia punya bisnis, belum tentu anak-anak satu kelasnya itu pada tahu kalau dia punya bisnis itu. Jadi antar kelas aja udah susah, apalagi antar universitas. Jadi makanya aplikasi ini tuh kita kembangin biar exposure bisnis para sivitas akademika di Telkom University ini keangkat, atau minimal satu universitas tuh bisa tahu dan bisa cari bisnis yang dimiliki sivitas akademikanya itu. Nah, ada kegunaan lain satu lagi, kayak di sini nanti database-nya itu bisa bermanfaat juga buat apa? Buat penelitian ataupun sebagai data yang bisa diproses oleh pihak universitas kalau mau nerapin kebijakan-kebijakan lainnya yang berhubungan dengan bisnis yang beredar di sekitaran kampus juga. Jadi nanti dosen atau pihak universitas bisa minta ke orang yang megang database aplikasinya ini buat minta dataset atau data mentah dari aplikasi ini. Oke, selanjutnya nanti yang akan dijelasin ke depannya itu bakal berdasarkan dari hasil survei yang udah kita lakukan. Ini ada link untuk hasil surveinya, bisa dibuka kalau mau, atau nanti ada di deskripsi video YouTube. Oke, lanjut. Baik, berikutnya ada analisis pengguna yang dimana ada target user, yaitu seluruh sivitas akademika yang ingin memperluas bisnisnya di lingkungan universitas sebagai penjual, dan sivitas akademika yang mencari barang atau jasa di lingkungan universitas sebagai pembeli. User behavior yaitu ada penjual sangat bergantung pada platform komunikasi pribadi atau WhatsApp. Yang kedua ada promosi cenderung tidak terstruktur dan terbatas jangkauannya. Yang ketiga ada mayoritas penjual mengalami kesulitan dalam memasarkan produk. Yang keempat ada sebagian besar bisnis memiliki tingkat awareness yang rendah. Yang terakhir ada indikasi bahwa visibility menjadi masalah utama. Yang selanjutnya ada user behavior sebagai pembeli. Pembeli cenderung memilih platform yang terstruktur dan mudah digunakan. Selanjutnya ada marketplace dianggap lebih aman dan praktis. Lalu ada aktivitas jual beli antar mahasiswa masih rendah. Selanjutnya ada kurangnya platform terpusat bisa jadi penyebab utama. Yang selanjutnya ada pembeli sangat mengandalkan rekomendasi sosial atau word of mouth. Yang terakhir ada kurangnya sistem pencarian yang terorganisir. Dari tahap riset untuk memahami kebutuhan dan tujuan pengguna, selanjutnya dibuat wireframe dan prototipe guna memvisualisasikan struktur serta alur penggunaan produk. Yang pertama di sini adalah research dulu.
dimulai dengan penyebaran kuesioner, dan yang kedua di sini adalah wireframing dan prototype dengan ya pembuatan prototype UI sampai keseluruhan fungsi dapat berjalan dengan baik. Dan ketiga di sini ada visual design seperti mempercantik visual dari user interface atau UI. Yang keempat di sini ada usability testing, kayak uji user interface untuk mendapatkan pain atau poinnya jika ada untuk direvisi. Nah, selanjutnya di sini adalah user fitur preference-nya dari berdasarkan hasil survei kami gitu. Di sini ada katalog produknya, kategori produk, fitur produk, profil pengguna, pencarian produk, chat penjual, rekomendasi produk, rating dan ulasan, fitur produk, dashboard penjual, manajemen produk, homepage, trending lokasi, filter berdasarkan kampus, fakultas. Nah, di sini ada UI preference atau user interface preference dari hasil survei juga, yaitu di sini ada search bar, kategori produk, list produk, foto produk, harga, deskripsi lengkap, informasi penjual, lokasi, tombol WhatsApp, home, search or explore, kontak penjual, upload foto, nama produk, harga, deskripsi, kategori, lokasi, data user, produk yang dijual, edit profile, filter, login, registrasi akun, prototyping dan visual akhir. Nah, di sini ada prototyping. Selanjutnya, lalu di sini ada visualisasi akhirnya. Dan di sini ada desain user interface-nya melalui QR code-nya ini. Bisa dicek nanti. Nah, selanjutnya di bagian UI-nya. Nah, di sini tuh di bagian untuk usernya, dia tuh tinggal masuk saja. Dan di dalam sininya tuh kalau misalnya user mau membeli suatu barang, di sini bisa diklik dan dia tuh bakalan ke direct ke WA gitu. Nah, dan user tuh bisa untuk mencari barang di fitur search-nya, dan juga di user tuh bisa menggunakan fitur yang namanya filter gitu. Misalnya untuk di sini kita ngefilter makanan, di sini ada makanan gitu, dan ya seterusnya kayak ada buku, elektronik, barang kos atau yang lainnya. Oke, berikut untuk penjualnya, jika sudah punya akun atau mau memiliki akun untuk menjadi penjual, bisa langsung klik di sini, masukkan email jika sudah punya akun, atau jika belum punya akun silahkan daftar. Setelah registrasi bisa klik sign up, lalu bila jika lupa password juga sudah ada. Terus masukkan password baru jika sudah konfirmasi email, dan ini untuk sign up-nya jika baru mendaftar. Lalu jika sudah punya akun bisa langsung masuk. Kurang lebih dashboard-nya sama seperti user, bisa membeli juga, bisa kembali juga, lalu bisa mencari juga sama seperti user. Tapi di sini bedanya, seller juga punya fitur untuk menambahkan produk di akunnya dia, di tokonya dia. Dia bisa masukin foto. Kategorinya juga, kategori ini cukup penting untuk penempatan produknya nanti akan terlihat di mana saja. Lalu di akunnya kurang lebih berikut interface untuk akunnya, bisa diedit juga, bisa edit nama toko, alamat, dan lain-lainnya. Oke. Ya, kurang lebih sudah. Juga bisa logout, kembali ke halaman awal. Oke, sekian.
Jadi ya apa yang pikirkan sama project kita itu, jadi dari survei yang udah kita bagiin itu kita dapat data tuh 53,9% dari responden yang jadi sampel itu, sampel calon user itu tertarik dengan project kita yang kita buat. Dan 92,4% responden juga itu bersedia juga menggunakan aplikasi TelyuTrade di perilisan nanti. Boleh lihat datanya dari sini di bawah. Sekian, itu saja ya presentasi dari kelompok 3 Project TelyuTrade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.